Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Eka Cintia Borumarpaung. Nama saya Rizky Cahyo Pratama dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Jenisa Sitorus, saya dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Ziswi Bianca Sinaga dari kelas MIPA 3. Saya Raymond Luisa Fredo Tamba, kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 18. Perkenalkan, nama saya Rizky Pikiransa, saya dari kelas 10 MIPA 3. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri setelah jatuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan hingga menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang menguasai pada tahun 1350 hingga tahun 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara ketagaman, kekuasaannya terbentak dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Kepulauan Filipina. Kerajaan ini sudah dirancangkan oleh Kertarasajasa Jayawardan atau Raden Wijaya, yang pada saat itu dibantu oleh penguasa Madura Arya Wiraja. Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang disebut dalam kitab Pararaton sebagai hutannya orang. Desa itu dinamai Majapahit. Nama ini diambil dari buah maja dan rasanya yang pahit dari buah tersebut. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kartarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kartarajasa, termasuk Panggalawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muzana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia mendapat posisi tertinggi dalam pemerintahan. Pada saat itu pemberontakan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Namun setelah kematian pemberontakan terakhir, Halayuda ditangkap dan dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Kerajaan Majapahit terus dipenuhi oleh intrik politik dari dalam kerajaan itu sendiri, hingga kondisi sama terus terjadi hingga keruntuhan kerajaan Majapahit. Masa pemerintahan Tribuana Tunggal Dewi Jayawisnuwardani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Ia berkuasa sampai pada kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruklah Majapahit berada pada puncak kejayaannya. Hayam Wuruk disebut sebagai Raja Sanagara. Ia memerintah Majapahit selama 39 tahun.
Wilayah kekuasaan Majapahit sangatlah luas, bahkan lebih luas dari wilayah Republik Indonesia yang sekarang. Muhammad Yamin menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit adalah negara nasional kedua di Indonesia. Di bawah pimpinan Laksamana Nala, dibentuklah Angkatan Laut yang memiliki tugas utama untuk menjaga perairan Nusantara. Pada saat Gajah Mada dilantik menjadi Mahapahit, di hadapan seluruh pembesar Majapahit, ia bersumpah akan menyatukan seluruh Nusantara yang ada di Indonesia yang kita sebut sebagai Sumpah Palapa. Yang isinya, lamun huus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Amun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, saman isun amukti palapa. Yang artinya, setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah gurun seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Selain itu, disusun pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut Kitab Kutara Manawa. Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan yang disebut Dharma Yaksa. Dharma Dyaksa Ring Kasaiwan yang mengurus tentang agama Shiva atau Buddha, sedangkan Dharma Dyaksa Ring Kasagotan yang mengurus tentang budaya Buddha. Pemeluk agama Hindu dan Buddha saling membantu dan saling menolong, dan sudah dikenalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, kehidupan rakyatnya tentram dan aman. Ia membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan sebagai lalu lintas yang mendukung kegiatan keamanan, perekonomian terutama pada perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang paling penting adalah sungai, dan sungai menjadi pusat perdagangan. Kegiatan pertanian juga dikembangkan, seperti sawah dan ladang dikerjakan secukupnya dan bergiliran. Tanggul-tanggul di sepanjang sungai juga diperbaiki untuk mencegah bahayanya banjir. Karya sastra paling terkenal adalah Kitab Negara Kartagama, ditulis oleh MPU Prapanca tahun 1365 Masehi. Kitab lain adalah Kitab Sutasoma yang ditulis oleh MPU Tantular. MPU Tantular juga menulis Kitab Arjuna Wiwaha. Keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh ketidakkuasaan sebagian besar keluarga raja dalam mengurus kerajaan. Setelah turunnya Raja Hayam Wuruk, Perang Parekrek melemahkan unsur-unsur kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terus melemah karena raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kejayaannya. Unsur lain yang menyebabkan Kerajaan Majapahit melemah adalah persebaran Islam yang semakin luas pada saat itu. Ada banyak candi yang dibuat di daerah sana, misalnya Candi Penatar dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tiga Wungi dan Surawana di dekat Pare Kediri, serta Candi Tikus yang berada di Triwulan. Demikianlah video dari kami yang membahas tentang Kerajaan Majapahit dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya dengan mengajukan nama dan isi pertanyaannya. Sampai jumpa, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak.